Sebenarnya aku tuh kesepian dan aku butuh someone yang akan ada di sana untuk upaya dari si terduga mantan pacar ini untuk mengalihkan kesalahan dari Kim Se-ron dan mengalihkannya kepada keluarga Kim Se-ron, menimbulkan pertanyaan kepada mendiang Moonbin. Kim Se-ron menceritakan tentang bagaimana. Hello everyone, I'm Misul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update dari apa yang terjadi antara Kim Se-ron dan juga Kim Soo-hyun. Yang mana kalau aku lihat, seperti yang aku perhatikan ya teman-teman, dramanya ini makin kesini makin kesana gitu. Ada lagi nih orang-orang baru yang terlibat. By the way teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasiin hair mask yang aku pakai. Terus buat kalian yang kondisi rambutnya itu lagi kusam atau bahkan sampai kasar sehingga membuat pasangan kalian enggan untuk membelainya, teman-teman mungkin bisa cobain hair mask dari CBD. Ini guys maskernya. Dari kondisi rambut aku yang kayak gini, dapat kalian perhatikan, yups, kayak gini guys kondisinya. Jadi begini guys, setelah pakai nih produk, cara pemakaiannya juga benar-benar mudah banget. Kalian tinggal lihat di belakang kemasan itu udah dijelaskan secara rinci, secara detail gimana cara pakai ini masker. Setelah kalian pakai itu, rambut kalian bakal kerasa lebih halus, kelihatan nampak lebih berkilau dan ini juga harum loh teman-teman. Buat kalian yang juga tertarik, langsung aja guys cek produk aku, dia lagi diskon. So karena dia itu lagi diskon, buruan deh dicek out, takutnya nanti kalian nyesel. Alright, enough ya guys, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk mengawali pembahasan kali ini, kita bakal mulai dulu ngebahas tentang bagaimana pengakuan dari sosok yang mengaku sebagai mantan pacar dari mendiang Kim Se-ron. Jadi teman-teman, terduga mantan pacar Kim Se-ron, yakni K, itu mengadakan wawancara eksklusif dengan media The Facts. Nah, di mana dia itu menceritakan apa yang terjadi pada hari-hari terakhir dari mendiang sebelum akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Dan berikut adalah beberapa poin dari wawancara tersebut. Yang pertama adalah tentang tuduhan disiksa suami. Jadi disebutkan nih guys bahwa Kim Se-ron itu bertemu dengan terduga suaminya pada bulan November 2024 dan keduanya menikah pada awal tahun 2025. Namun sang suami dituduh melakukan KDRT, baik itu secara fisik dan juga verbal. Nah, dikarenakan ini, mendiang lantas mendapatkan kenyamanan dan dukungan dari si K, yang mana ini pun lantas membuat sang suami menjadi semakin marah. Dan begitu sang suami menyadari bahwa Kim Se-ron masih berkomunikasi dengan K, suaminya itu mengambil ponsel mendiang dan juga mulai memantau tindakannya dengan seksama. Dan sang suami disebut memaki-maki mendiang. Pada akhirnya situasi ini membuat mendiang menjadi stres berat, sampai-sampai mencoba untuk melukai diri sendiri beberapa kali. Adapun untuk si K, itu lantas menunjukkan kepada kita bagaimana isi pesannya bersama dengan Kim Se-ron dan kurang lebih terjemahannya seperti ini guys. Coba aku langsung aja bacain ya. Di sini Kim Se-ron mengatakan, "Ya, tidak, jangan menjawabnya. Dia gila. Blokir dia di IG. Kamu tidak perlu mendengarkannya. Itu bukan salah kamu. Kamu gak pantas diberitahu hal-hal seperti itu." Terus K reply ini guys, "Ini menyebalkan sekali. Dia mengumpatku loh. Aku juga bisa mengumpat. Ini menyebalkan. Aku memblokirnya." Lalu Kim Se-ron balas nih, "Maaf, kamu bisa melampiaskannya padaku aja. Dia gila. Aku terus dimaki dan dipukuli, tapi nggak ada yang berubah." Terus Kak balas nih, "Laporkan aja deh dia. Wah, aku akan ngebun-bun dia. Dia pikir dia siapa?" Lalu Kim Se-ron balas lagi, "Aku nggak bisa melaporkannya karena dia orang Amerika." Kemudian pada tanggal 15 Januari, Kim Se-ron mengirim pesan lagi dengan mengatakan, "Kamu sudah makan siang, jangan lewatkan waktu makanmu ya." Selain itu, si terduga mantan pacar juga membagikan tangkapan layar pesan langsung Instagram dari suami mendiang yang saat itu masih menjadi pacar mendiang. Dan isi pesannya seperti ini guys. "Ini pacar Se-ron, berhentilah menghubunginya lagi dan jangan pernah berpikir untuk menemuinya lagi. Ini peringatan terakhirku. Aku tahu kamu bertemu dengannya pada malam Natal dan juga Natal. Aku menahan diri meskipun aku ingin membun-bun kamu, jadi aku memblokirmu. Tolong enyahlah kau, dasar tak berguna." Selain itu, disebutkan lebih lanjut bahwa Kim Se-ron terus mengirim pesan pada si K dan bahkan mengaku kepadanya bahwa dia adalah orang yang paling berharga di dunia ini. So, dikarenakan itu dia tidak ingin untuk menyakitinya. Adapun untuk isi pesan yang dibagikan adalah seperti ini, langsung aja aku baca terjemahannya. Bukan itu yang kurasakan. Aku memang orang yang jahat kepadamu, tapi aku tetap ingin menceritakan semuanya kepadamu." Terus K reply ini, "Pacarmu mengumpatku, dia mengirimiku pesan singkat, mengancam akan membun-bunku dan menyebutku bajitit. Apa kau tahu apa yang kurasakan?
Lalu Kim Seron reply nih guys. Aku mulai berkencan dengannya pada bulan November dan pada awalnya aku tidak bisa mengungkapkannya dan kamu terus-menerus mengalami masa-masa sulit. Aku berjuang dan gak bisa bergantung sama kamu. Sebenarnya aku tuh kesepian dan aku butuh someone yang akan ada di sana untuk mendengarkanku dan membantu untuk memecahkan masalahku. Namun yang itu atau bantuan itu hanyalah sementara. Kemudian dia mulai membocorkan pesan dan foto kakotolku, meratas IG-ku, memukulku, dan memaki-makiku. Aku sangat takut. Itu sebabnya aku nggak bisa putus sama dia. Aku selalu takut kamu akan terluka karena aku. Jadi aku bilang kita harus putus. Dan semua ini terjadi. Kamu itu ya adalah orang yang berharga buatku dan aku nggak ingin dia berbicara omong kosong kepada kamu. Aku nggak ingin kamu terluka. Namun aku nggak bisa menjauh darimu karena aku serakah dan sekarang kita di sini. Aku menempatkan kita dalam situasi ini dan meninggalkanmu dalam kesakitan dan bekas luka. Namun aku tulus setiap saat bersama denganmu. Perasaanku padamu tulus dan kau adalah cinta yang paling berharga bagiku. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi pesan yang menunjukkan diduga Kim Seron mengirimkan pesan kepada Sika. Lanjut kita masuk ke tuduhan yang kedua adalah tentang keluarga yang memutuskan hubungan dengan Kim Seron. Jadi guys, untuk si terduga mantan pacar ini atau Sika itu mengklaim bahwa mendiang itu sangat menderita dikarenakan ketidakpedulian keluarganya terhadap situasi pribadinya. Dia mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, mendiang mencoba untuk melukai sendiri dan memerlukan operasi darurat. Meskipun keluarganya telah diberitahu tentang hal ini, tidak seorang pun dari mereka yang datang untuk membantunya di saat dibutuhkan. Dan hanyakah yang berada di sisinya hingga dia itu keluar dari rumah sakit. Dan mantan agensinya disebut menanggung biaya rumah sakit. Lebih lanjut, Sika mengatakan, ketika aku membawa Seron pulang setelah dia keluar dari rumah sakit, ibunya dan teman ibunya sedang makan santai di rumah. Dia tidak tampak terkejut atau menunjukkan tanda-tanda empati. Reaksi seperti ini dari keluarganya adalah mengapa dia selalu ingin melarikan diri. Kemudian, Kak itu menyatakan nih guys bahwa Kim Seron akan terus bercerita kepadanya setelah menikah dan membuka diri tentang upayanya menyakiti diri sendiri kepada si mantan pacar. Kim Seron pada kala itu disebutkan mengatakan seperti ini guys. Aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri dan gak ada cara lain. Aku mencoba untuk itu atau melukai diri sendiri, tetapi yang tersisa hanyalah bekas luka. Aku minta maaf karena nggak bisa menepati janjiku kepadamu dan aku minta maaf karena aku tidak merasakan sakit yang lebih parah. Kemudian, Kak dengan tegas membantah klaim bahwa Kim Soo-yeon harus disalahkan atas kepergian dari mendiang dan malah memfokuskan perhatian pada keluarganya. Lebih lanjut, Sika mengatakan, sebagai seseorang yang mengenal Seron lebih dari siapapun, sungguh tidak masuk akal bagiku bahwa bibinya tiba-tiba muncul mengaku sebagai bagian dari keluarga yang ditinggalkannya dan sekarang menyebarkan narasi bahwa Kim Seron meninggal karena Kim Soo-yeon. Menurut Anda, mengapa orang tua kandungnya bukan yang maju ke depan? Tidakkah menurutmu mungkin karena mereka lah yang ingin dihindarinya? Bagaimana mungkin seorang anak perempuan menikah tanpa sepengetahuan keluarga? Namun aku bisa mengerti fakta bahwa tidak seorang pun dari mereka tahu tentang pernikahannya dengan pria New York membuktikan betapa sedikitnya komunikasi di antara mereka. Mereka hampir tidak peduli ketika dia masih hidup. Namun sekarang setelah dia tiada, mereka malah membicarakan hubungan yang sudah terjalin bertahun-tahun lalu dengan seorang aktor terkenal. Pasti ada motif tersembunyi di balik ini. Aku belum pernah bertemu dengan Kim Soo-yeon, tetapi aku hanya bisa membayangkan betapa dia merasa dirugikan, mendapatkan begitu banyak reaksi keras hanya karena dia adalah seorang selebriti yang populer. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Sika. Dan untuk mengakhiri wawancara dengan The Facts, Kak lantas menandatangani dan membubuhkan stempel pada pernyataan dengan nomor jaminan sosial Korea miliknya sebagai bukti kredibilitas. Dia juga membagikan rekaman suara Kim Seron di rumah sakit yang mengatakan bahwa dia perlu dioperasi dan biayanya sebesar 5 juta Korea won. Namun orang yang teleponnya bukanlah keluarganya, melainkan salah satu kenalannya. Dan guys, kemudian nih pada tanggal 25 Maret, seorang perwakilan dari pihak mendiang Kim Seron membantah tuduhan yang dibuat oleh si terduga mantan pacar. Adalah Kwon Young Chan yang merupakan kepala asosiasi pencegahan BD selebriti Korea yang telah berkomunikasi dengan keluarga mendiang. Itu menyatakan dalam wawancara dengan CBS No Cut News pada tanggal 25, di mana beliau mengatakan bahwa keluarga mendiang itu terus memberikan dukungan di tengah upaya untuk melakukan BD. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini guys.
Kim Se-ron itu mencoba untuk BD sekitar 20 kali. Orang tuanya membawanya ke rumah sakit 18 kali. Pada hari YouTuber Lee Jin-ho dan A mengklaim bahwa agensi Kim membayar operasinya, Kim tidak menghubungi ibunya. Alhasil, manajernya yakni si B menemaninya. Ibu dari Kim Se-ron bekerja sebagai pengemudi yang ditunjuk dan tidur di siang hari. Ketika CEO agensi mengetahuinya, mereka memarahi B karena tidak memberitahu keluarga tentang situasi tersebut. Kemudian terkait tuduhan suami yang melakukan KDRT, baik itu secara fisik dan juga verbal, Kwon Young Chan mengatakan seperti ini guys. Si K ini atau si terduga mantan pacar ini berbicara seolah-olah Kim Se-ron sepenuhnya bergantung sama dia dan menceritakan segalanya kepadanya. Namun mereka hanya berpacaran selama 1 bulan. Gak masuk akal untuk berpikir bahwa Kim Se-ron akan berbagi detail yang begitu intim dengan seseorang yang baru bersamanya selama sebulan. Lebih jauh, upaya dari si terduga mantan pacar ini untuk mengalihkan kesalahan dari Kim Se-ron dan mengalihkannya kepada keluarga Kim Se-ron menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kredibilitasnya. Kemudian Kwon Young Chan juga membahas hubungan Kim Se-ron dengan ibunya, di mana beliau mengatakan ibunya berhenti dari pekerjaannya dan mengambil peran sebagai manajer Kim Se-ron sejak dia masih menjadi artis cilik. Dia juga menentang pemilihan Kim Se-ron ke gold medalist dan hubungannya dengan Kim Soo-hyun. Itu bisa menjelaskan mengapa Kim Se-ron mungkin kesulitan untuk menceritakan rahasianya kepada ibunya di saat keadaan menjadi buruk. Namun orang-orang di sekitar mereka menggambarkan hubungan mereka sebagai ikatan cinta dan dendam yang rumit yang berlangsung selama 25 tahun. Selain itu muncul juga pertanyaan tentang 5 juta Korea won yang diduga untuk dibayarkan untuk operasi darurat Kim Se-ron. Kwon Young Chan itu mencatat bahwa tidak biasa biaya setinggi itu dibebankan untuk perawatan darurat setelah percobaan BD. Tagihan rumah sakit yang dikeluarkan dengan nama resmi Kim, yakni Kim Ah-im, menunjukkan biaya di bawah kategori rawat inap dan perawatan menengah, tetapi tidak memiliki rincian biaya yang terperinci. Akan tetapi dokumen tersebut menunjukkan bahwa biaya tersebut 100% ditanggung asuransi, yang menunjukkan bahwa mendiang mungkin telah menanggung sendiri seluruh biaya tersebut. Lebih lanjut, Kwon Young Chan menjelaskan seperti ini guys. 540.000 Korea won telah dibayarkan. 500.000 Korea won dan 40.000 Korea won. Tetapi struknya itu tidak memiliki rincian yang rinci. Ini tuh tampak mencurigakan seperti skema pencucian uang kartu kredit, di mana pembayaran disamarkan sebagai pembelian untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal. Perawatan darurat untuk insiden semacam itu biasanya menghabiskan biaya antara 200.000 Korea won dan 400.000 Korea won. Bahkan untuk prosedur yang tidak diasuransikan di klinik bedah plastik, jumlah yang dibebankan di sini sulit untuk dijelaskan. Semua pembayaran dilakukan dengan kartu CEO agensi. Namun ketika keluarga baru-baru ini menghubungi rumah sakit, mereka diberitahu bahwa sebagian dari pembayaran 500.000 Korea won itu telah dilakukan menggunakan kartu kredit dari Kim. Rumah sakit mengatakan bahwa sisa dana diambil oleh pembayar. Situasi ini sangat tidak biasa, tidak seperti deposit hotel. Sementara itu untuk manajer B yang terdengar berbicara dengan seorang wanita yang diduga adalah Kim Se-ron dalam rekaman audio yang dirilis oleh YouTuber Lee Jin-ho itu membantah untuk menyetujui dirilisnya rekaman tersebut dan telah memutuskan kontak dengan keluarga dari mendiang. Mengenai hal ini, Kwon Young Chan menanggapi dengan mengatakan, kami mencoba untuk menghubungi si B untuk mengklarifikasi pembayaran sebesar 540.000 Korea won, tetapi dia tidak dapat dihubungi. B mengatur kehidupan sehari-hari dan makanan Kim Se-ron dengan ketat. Setiap kali Kim mencoba untuk kembali, informasi pribadi akan bocor, yang lantas menyebabkan opini publik yang negatif dikarenakan videonya Lee Jin-ho. Sulit untuk tidak curiga bahwa B membocorkan informasi ini. Kemudian, Kwon Young Chan juga mengomentari klaim bahwa B tidak memiliki hubungan dengan Kim Soo-hyun. Mengenai hal ini, beliau mengatakan, sebelumnya B itu bekerja sebagai manajer dari aktris Han Ga-in selama The Moon Embracing the Sun, di mana Kim Soo-hyun juga menjadi pemeran utama dalam drama tersebut. Manajer aktor papan atas biasanya memiliki hubungan dekat. Jadi, enggak mungkin B dan Kim Soo-hyun sama sekali tidak memiliki hubungan. Oke, jadi intinya adalah untuk Kwon Young Chan itu mengungkapkan tentang kecurigaannya akan hubungan antara Kim Soo-hyun dan juga si B. Selain itu ada juga Garo Sero yang telah membagikan wawancara dengan teman dekat dari mendiang Kim Se-ron yang membantah klaim bahwa keluarga mendiang telah mengabaikannya. Sang teman mengatakan, salah sama sekali bahwa keluarganya nggak peduli padanya. Setiap kali aku punya waktu,
Aku akan mengunjungi rumahnya tahun lalu. Ibunya selalu ada di sana saat dia terjaga. Dan saat dia tidur, ibunya akan pergi bekerja sebagai sopir yang ditunjuk. Kemudian, temannya juga membantah tuduhan bahwa keluarga Kim Se-ron menyalahgunakan keuangan dari mendiang dan menyebutkannya sebagai rumor yang nggak berdasar. Dan ketika Garo Seo bertanya mengapa mantan pacar mendiang menyebarkan rumor pernikahan dan aborsi, lalu bahkan menyusun pernyataan yang direkam, teman dekat dari Kim Se-ron berspekulasi seperti ini guys. Mungkin si A itu ditekan oleh aktor K atau mantan manajernya untuk menulis pernyataan tersebut. Oke, ini adalah spekulasi dari temannya. Dan temannya juga menyebutkan bahwa Kim Se-ron pertama kali berbicara tentang suaminya di New York pada bulan Desember 2024. Dan bahwa ketika dia bekerja paruh waktu di sebuah kafe, pelanggan secara terbuka mengkritiknya dan membuatnya ingin meninggalkan Korea. Kemudian si teman menepis rumor aborsi dengan mengatakan, pernikahan mungkin aja sih dilakukan, tapi kalau aborsi nggak mungkin kayaknya untuk dilakuin. Selain itu, teman tersebut juga mengingat bahwa setelah pemberitaan hukum pertama mendiang Kim Se-ron, dia menulis surat yang ditujukan untuk Kim Soo-hyun dan berusaha untuk mengirimkannya ke kediamannya sekitar bulan April tahun lalu, tetapi gagal untuk melakukan hal tersebut. Teman itu juga menyebutkan nih bahwa YouTuber Lee Jin-ho telah mengunggah video jahat tentang mendiang Kim Se-ron sejak November 2022 dan mendiang aktris tersebut dilaporkan menceritakannya kepada mendiang Moonbin Asro yang diketahui berpulang pada April 2023. Kepada mendiang Moonbin, Kim Se-ron menceritakan tentang bagaimana perjuangannya dikarenakan konten dari Lee Jin-ho. Selain itu, analisis data menggunakan AI menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelusuran untuk Kim Se-ron mengemudi dalam keadaan mabuk dikarenakan video yang diunggah oleh YouTuber Lee Jin-ho. Temannya lantas mengkritik sang YouTuber karena sebelumnya mengklaim bahwa Kim Se-ron memiliki masalah kepribadian dengan alasan bahwa dia telah menjadi sukarelawan dan mengadopsi hewan terlantar. Temannya lantas mendesak agar Lee Jin-ho merenungkan kata-katanya. Garo Seo lantas menyatakan bahwa meskipun aktor Kim Soo-hyun telah membantah berpacaran dengan Kim Se-ron saat masih minor, ada foto-foto nih di saat mereka masih di sekolah menengah bersama, yang mana hal ini dapat disebut menjadi bukti. Garo Seo juga melaporkan bahwa mereka secara pribadi itu memverifikasi pesan dan juga dokumen dari suami Kim Se-ron dan keluarganya yang mengkonfirmasi bahwa pernikahan mereka terjadi pada tanggal 12 Januari 2025. Sertifikat pernikahan resmi Amerika Serikat juga mencantumkan tanggal tersebut. Garo Seo juga membantah rumor kehamilan dan aborsi dengan menunjukkan bahwa dalam rekaman audio yang dirilis oleh YouTuber Lee Jin-ho, suami dari Kim Se-ron menyatakan bahwa dia akan kembali ke Korea sekitar tanggal 14 Januari, sehingga klaim kehamilan itu disebut tidak masuk akal. Garo Seo juga menyatakan bahwa Kim Se-ron dan suaminya dikonfirmasi dengan surat nikah resmi Amerika Serikat tertanggal 12 Januari 2025. Mereka juga mencatat bahwa Lee Jin-ho menyebutkan kepulangannya ke Korea sekitar tanggal 14 Januari, tetapi klaim kehamilan dan aborsi ditolak karena dianggap nggak mungkin karena tenggat waktu. Kemudian, terduga dari suami mendiang Kim Se-ron itu sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang sudah menanggapi tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dalam statementnya, si terduga mantan suami mengatakan seperti ini guys. Halo, saya adalah suami mendiang Kim Se-ron. Meskipun saya bergumul dengan kesedihan yang mendalam, aku merasa perlu untuk maju ke depan guna mengkoreksi fitnah dan kebohongan yang disebarkan. Aku bertemu dengan mendiang melalui seorang kenalan pada pertengahan November 2024. Dalam waktu singkat, kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah pada tanggal 12 Januari 2025 di Amerika Serikat dan hanya dihadiri oleh para saksi. Namun karena keputusan kami yang terburu-buru, hubungan jarak jauh dan perbedaan kepribadian, kami lantas sepakat untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, dia di sini membantah tentang beberapa poin-poin yang dituduhkan kepadanya. Yang pertama adalah tentang tuduhan KDRT. Mengenai tuduhan ini, dia mengatakan, aku tinggal di apartemen dengan beberapa unit yang tenang dan juga berdinding tipis. Yang berarti setiap insiden KDRT akan langsung ditangani oleh polisi. Di Amerika Serikat, KDRT itu merupakan masalah hukum yang serius loh. Antara November 2024 dan Februari 2025, Kim Se-ron mengunjungi Amerika Serikat 3 kali. Kecuali pertemuan pertama kami di bulan November. Jadi, jika memang terjadi yang namanya kekerasan seperti yang sudah dituduhkan, mengapa dia selalu kembali secara sukarela? Aku
Aku memastikan bahwa dia mendapatkan dukungan emosional dan financial selama dia tinggal di sana. Jika ada bukti foto kekerasan, aku mendorong pengungkapannya. Aku juga bersedia kok untuk bekerjasama dengan penyelidikan polisi. Kemudian yang kedua adalah tentang tuduhan pemantauan. Nah, karena kan kami itu menjalani hubungan yang namanya hubungan jarak jauh atau LDR. Jadi kami itu sepakat nih untuk berbagi kata sandi telepon dan sosmed untuk membangun kepercayaan. Kim Se-ron juga bahkan menggunakan teleponku kok untuk berkomunikasi. Kami memiliki transparansi dalam hubungan kami dan tuduhan pemantauan apapun itu menyesatkan. Aku dapat memberikan dokumentasi yang membuktikan kesepakatan bersama kami. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tuduhan kehamilan dan juga paksaan. Rumor kehamilan itu sepenuhnya salah. Kami pertama kali bertemu pada pertengahan November 2024 dan lantas jadi serius nih pada akhir November. Kronologinya itu nggak sesuai dengan dugaan klaim kehamilan dari Januari 2025. Selain itu, Kim Se-ron mengkonsumsi alat kontrasepsi dan kami nggak pernah berencana untuk punya anak. Segala klaim bahwa aku memaksanya untuk menikah melalui ancaman atas kehamilan adalah fitnah. Aku dapat memberikan bukti bahwa kami sepakat untuk menikah. Setelah pernikahan pribadi kami lantas memulai proses pembatalan ketika narasi palsu disebarkan oleh YouTuber Lee Jin-ho, mantan manajer Kwak, dan juga si mantan pacar. Aku berencana untuk mengambil tindakan hukum terkait distribusi rekaman menyesatkan dan pencemaran nama baik yang tidak sah. Pada tanggal 18 Maret, seseorang yang mengaku sebagai sepupu Kim Se-ron menghubungiku dengan ancaman, menanyakan apakah aku telah melakukan kekerasan terhadapnya, dan ketika aku mengambil tindakan hukum, mereka langsung menghentikannya. Jika perlu nih, aku menyambut baik penyelidikan polisi yang adil. Aku mendesak semua orang untuk berhenti menyebarkan informasi palsu tentang kehidupan pribadi dari mendiang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari si terduga mantan suami, yang mana di sini dia itu telah membantah tentang tuduhan-tuduhan yang sudah dilontarkan kepadanya. By the way, boleh komen nggak guys? Sorry banget ya, mungkin ada yang kurang berkenan sama pendapat aku ini, tapi setelah aku baca bagaimana statement dari si terduga mantan pacar, maaf banget ya, maaf. Kok kesannya seperti pengen mengalihkan kesalahan gitu. Dia itu seperti memframing bahwa yang harusnya disalahkan atas kepergian dari Kim Se-ron adalah si terduga mantan suami ini dan juga keluarga mendiang. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang wajahnya itu kusam, terus komedoan, udah coba ini, coba itu tapi nggak mempan, coba ini guys, Autumn Pure Nature Filling Solution. Kalian bisa rutin pakai 2 kali seminggu aja, itu udah kelihatan banget sih hasilnya. Wajah itu bakal kelihatan lebih cerah, lebih bersih, terus komedo-komedo itu juga bakal go away teman-teman. Jadi wajah itu kerasa lebih mulus gitu, karena komedo-komedonya itu pada keangkat. Dan ini juga benar-benar murah banget, dia itu start dari 30.000 atau 40 ribuan. Dan tolong dicatat kalau kalian mau pakai ini, baca dulu bagaimana petunjuk-petunjuknya, jangan langsung pakai, jangan ya. Dan kalau kalian pakai produk filling, kalian juga mesti pakai namanya sunscreen dan juga moisturizer. Aku sendiri untuk moisturizer ya, pakai produknya Veril. Ini yang moisturizing gel. Ini harganya murah banget guys. Ukurannya gede banget cuy. Ini aku beli kemarin 30 ribuan doang, diskon kemarin. Gak tau sih kalau sekarang ya. 100 ml cuy, cuma 30 ribuan, murah banget kan. Dan tolong dicatat, moisturizer ini dapat membantu untuk melembutkan kulit, menghaluskan, melembabkan, dan juga membantu untuk mencerahkan. Kalau untuk sunscreen, karena aku rentan berjerawat, kalian juga bisa lihat. Ini aku begadang sedikit aja udah berjerawat guys. Nah karena aku orangnya rentan berjerawat dan berminyak kulitnya, aku pakai Wardah. Ini tuh Acne Calming, SPF-nya 35 PA+++. Ini tuh nggak white cast ya guys, cepat juga meresap dan waktu dipakai kayak adem banget. Buat kalian yang tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tab produk aku ya. Thank you so much.